Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairil Akmal Mustafa dengan NIM B11230177. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan materi pengertian dan rukun nikah. Langsung saja masuk dalam rumusan masalah. Yang pertama, apa itu rukun nikah? Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam rukun nikah? Kemudian yang ketiga, apa itu syarat nikah? Dan terakhir, apa saja yang termasuk dalam syarat pernikahan? Nah, baik. Mari kita mulai dalam pembahasan pertama. Rukun nikah. Pengertian rukun nikah. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada, yang menentukan syah atau tidaknya suatu pekerjaan. Yang dimana yang disebut ini adalah ibadah. Dan sesuatu itu bermasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti adanya calon pengantin, dari pengantin laki-laki maupun pengantin perempuan. Dalam memahami tentang rukun perkawinan ini, ada beberapa buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan susunan yang berbeda. Tetapi intinya tetap sama. Dalam terdapat akad layaknya akad lainnya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. Adanya wali dari pihak calon pengantin, akad nikah akan dianggap syah apabila ada seseorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Ayyuma amro'atin nikahat bi ghairi idzni waliha fi fanikahuha. Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, La nuwazzijil mar'ata wa la tuwazzijil mar'atu nafsaha. Janganlah seseorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seseorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian tentang jumlah rukun nikah. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama itu ada Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar mas kawin, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan. Dan syigot akad nikah Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, 2 orang saksi, syigot akad nikah. Menurut ulama Hanifah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut segolongan yang lain, rukun nikah itu ada 4, yaitu syigot, ijab dan qabul, calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 4, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu, itu rukun nikah. Adapun lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Quran. Misalnya, menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang bisa digunakan untuk dalam bahasa sastra. Atau bisa artinya perkawinan. Contoh kalimat akad nikah adalah sebagai berikut. Anhatuka binti biharil effendi. Menurut ulama Hanifah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki. Sedangkan menurut segolongan yang lain, rukun nikah itu ada 4, yaitu syigot, ijab dan qabul calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali dari pihak calon pengantin perempuan. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada 4 karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, yaitu rukun nikah. Syarat nikah, pengertian syarat nikah atau syarat nikah merupakan dasar bagi syahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu syah dan menimbul adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat nikah dalam menjelaskan masalah syarat ini
terdapat juga perbedaan dalam penyusunan syarat, akan tetapi pada intinya sama. Syarat Islam menentukan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon kedua mempelai yang sesuai dengan berdasarkan ijtihad para ulama. Adapun lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat dalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan Hanafi membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari Al-Quran. Misalnya menggunakan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. Dengan alasan kata-kata ini adalah majas yang bisa juga digunakan dalam bahasa sastra atau biasa yang artinya perkawinan. Contoh kalimat akad nikah adalah sebagai berikut. Contohnya, Ankahtuka Najwa binti Maulida bi mahari alfi rubiyati halan. Aku kawinkan engkau dengan Najwa binti Maulida dengan mas kawin 1 juta. Jawab atau kalimat kabul yang digunakan wajiblah sesuai dengan ijab. Akad nikah itu wajib dihadiri oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi, karena saksi merupakan syarat syah perkawinan. Adapun dasar dari perkawinan itu wajib dengan akad nikah dengan lafaz atau kalimat tertentu. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, takutlah engkau sekalian kepada Allah dalam hal orang-orang perempuan, sesungguhnya engkau membuat halal kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim. Syarat-syarat wali. Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Adapun syarat-syarat ialah seorang wali hendak laki-laki muslim, baligh, waras akalnya, adil, tidak dipaksa, tidak sedang berikhram. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Dan perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya itu batal. Apabila suami telah melakukan hubungan seksual, maka si perempuan sudah berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu. Apabila wali-wali itu enggan, maka sultanlah pemerintah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya. Adapun syarat saksi yang menghadiri akad nikah, haruslah 2 orang laki-laki muslim baligh berakal, melihat dan mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Adapun kewajiban adanya saksi tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu orang mengingkari, hal itu dapat elakkan oleh adanya 2 orang saksi. Juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka 2 orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri tersebut. Di samping itu menyangkut pula keturunan, apakah benar yang lahir adalah dari perkawinan suami istri tersebut. Berdasarkan pembahasan tadi, kesimpulannya adalah bahwa rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan syah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Rukun nikah adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya 2 orang saksi, sigot, akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Syarat nikah atau perkawinan merupakan dasar bagi syah perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu syah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Baik, terima kasih. Apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang jelas dan tidak dipahami, mohon maaf. Dan sekian dari materi yang saya sampaikan mengenai pengertian dan rukun nikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.